apa kabar kalian hari ini? Ya, kakak berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, kalian sudah siap untuk belajar tentang firman Tuhan? Good, bagus. Nah, sekarang kalian ambil posisi, ambil Alkitabmu, dan dengar baik-baik. Nah, sebelum kita mulai, apa yang kita lakukan? Ya, benar, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau beribadah online lagi ya Tuhan. Pimpinlah ibadah online kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau berkati kakak sekolah minggu yang mengajarkan kami tentang buah-buah roh ya Tuhan. Supaya firman-Mu bisa kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, tolong dengarlah doa-doa ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik sudah siap? Nah, sekarang coba kalian buka Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 21. Nah, tadi adik-adik sudah mendengar khotbah Amang atau Inang Pendeta? Nah, kalian sekarang sudah tahu secara garis besar apa sih yang kita mau pelajari hari ini? Benar, tentang kehidupan daging dan roh. Apa itu kehidupan daging dan roh? Nah, adik-adik, pada zaman dahulu, pada zaman Alkitab, pada zaman Tuhan Yesus berada, ya, Tuhan Yesus itu diutus oleh Allah Bapa dari surga ke dunia untuk menunjukkan kasih. Karena pada saat itu dunia ini mengikuti kehidupan daging. Kehidupan yang dimana mengikuti hawa nafsu. Jauh hubungan mereka dari Allah. Makanya Allah mau memperbaiki dunia ini dengan mengutus putranya itu Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kasih Bapa, yaitu Tuhan Yesus menunjukkan kalau keinginan roh itu seperti ini dan keinginan daging itu seperti itu. Nah, Tuhan Yesus dengan sikapnya, dengan kasihnya, kalau adik-adik kalian baca dalam firman Tuhan, ya, perbedaan orang-orang yang mengikuti keinginan dunia dan keinginan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita masih mengikuti hawa nafsu kita, itu namanya masih menuruti keinginan daging, ya. Bukan daging seperti daging yang bisa kita makan, bukan seperti itu adik-adik, ya. Tetapi keinginan hawa nafsu. Apa sih itu keinginan hawa nafsu? Iya benar adik-adik, masifnya kalau kita tuh nggak bisa menahan diri, emosi, pengennya bawaannya marah-marah, sedikit salah marah, ditegur emosi, ya. Lalu apa lagi? Lalu serakah, tidak mau berbagi. Aduh, masa katanya anak Tuhan masih serakah, masih mau kepentingan diri sendiri dulu deh yang harus dipenuhi, baru kepentingan orang lain. Boleh nggak tuh dek? Nggak boleh ya. Terus apa lagi? Katanya anak Tuhan, rajin sekolah minggu, tapi percaya. Lihat deh, bintang kamu apa? Leo, kamu apa? Libra. Sini lihat, ini apa? Iya, hari ini aku dapat rezeki. Aduh, itu nggak boleh adik-adik. Itu namanya penyembahan berhala. Ya, terus apa lagi? Masih percaya mitos-mitos. Nggak boleh, jangan. Kalau pestanya hari ini, nanti kamu sial loh. Aduh, itu namanya masih apa tuh? Itu sihir, ya. Masih percaya dengan kayak mitos-mitos seperti itu juga gaya hidup dunia. Apalagi? Iri hati. Ya, iri hati. Terus apa lagi? Masih banyak ya. Pokoknya sifat-sifat jelek, sifat-sifat yang tidak disukai oleh Tuhan, itu namanya keinginan daging. Tetapi kita sebagai orang Kristen punya prinsip hidup. Yaitu apa? Prinsip mengikuti gaya hidup Kristus. Kalau kita ngaku katanya anak Tuhan, ya harus wajib hukumnya gaya hidup kita itu seperti Tuhan Yesus. Seperti apa? Nah, adik-adik pernah dengar lagu ini enggak, buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, itu buah-buah roh itu ada 9, ya. Nah, itu yang mau Tuhan Yesus ingin kita bawa dalam gaya hidup kita. Ya. Seperti contohnya kalau misalnya gaya hidup dunia itu serakah. Kalau gaya hidup Tuhan Yesus apa?
yaitu mau berbagi, tidak mementingkan diri sendiri. Terus apa lagi? Lemah lembut. Iya, kita kalau bicara nggak boleh keras-keras, jangan bentak-bentak, ya. Bicara dengan pelan, dengan penuh kasih. Dan juga untuk menegur juga begitu. Menegur jangan kayak seperti orang ngejek, ya. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Nah, adik-adik, intinya itu kalau hari ini, kalau kita ngakunya anak Tuhan, kita harus belajar mengikuti gaya Kristus. Kak, susah gampang adik-adik, ya. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Nah, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin tuh? Bagaimana caranya? 3, ya kan? Baca kitab suci, berdoa, dan apa? Memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah melakukannya nggak? Wih, puji Tuhan. Kalau kalian melakukannya, pasti deh kalian bisa melakukan gaya hidup seperti Tuhan Yesus atau gaya hidup roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, kalau kalian sudah mengikuti gaya hidup seperti Kristus, aduh, hidup kalian pasti penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Kalau kalian masih ada persoalan, kalian ada masalah, kalian tidak menyelesaikannya dengan gaya hidup dunia. Maksudnya apa ya, Kak? Iya, kalau kalian ada masalah, kalau gaya hidup dunia bawaannya marah-marah. Terus apa lagi? Nggak pede, larinya kemana? Ya itu deh tadi, peramal, tukang sihir, ya kan? Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan nih, aduh ada masalah atau bagaimana kita sedih, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah berdoa. Kita bawa masalah kita kepada Tuhan. Pasti deh, Tuhan akan tunjukkan kuasanya, Tuhan akan kasih solusi buat kamu. Ya, jadi apa? Kamu yang tadinya pusing, aduh bagaimana masalahku nih ya, aduh kayaknya berat gitu. Tapi ketika kamu ingat, oh iya, kan Tuhan Yesus bilang, datanglah kepadaku, hai jiwa yang letih lesu. Lalu kalian berdoa, wih, Roh Kudus akan tuntun kamu adik-adik mendapatkan solusi. Dan kalaupun kamu lagi dalam masalah, hati kamu tetap dalam keadaan sukacita penuh damai sejahtera. Jadi sekelilingmu nggak kena dampaknya, kamu nggak marah-marah, nggak emosian, ya kan? Nah, adik-adik, apalagi kalian nih yang pra-remaja, ya kan? Yang udah kelas 7 nih. Waduh, khususnya orang besar kan? Udah beranjak dewasa, bukan kayak anak kecil lagi. Apalagi model kalian adalah model yang ditiru oleh adik-adik kalian. Waduh, ya kan? Mau nggak mau kalian harus dewasa. Bagaimana caranya? Aduh, dewasa itu nggak enak, Kak. Iya, dewasa itu dituntut tanggung jawab. Tetapi, nah tadi nih kakak bilang, ya kan? Tanggung jawab kamu sebagai kakak atau sebagai orang yang menjadi model adik-adikmu, kamu gak usah takut, ya kan? Kamu berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya kamu menjadi kakak yang baik, ya kan? Menjadi anak yang baik untuk papa dan mama, ya kan? Jadi kalian gak usah adik minta ini marah. Mentang-mentang kalian jadi kakaan nih, wih, adik kalian dibentak-bentak. Mentang-mentang kalian jadi kakak, bagianku sini, kamu 1, aku 2. Nggak boleh, itu egois, ya kan? Terus tidak ada pengendalian diri. Waduh, nyuruh-nyuruh adiknya, mentang-mentang kamu anak tertua. Wih, nggak boleh ya adik-adik ya. Nah, kakak percaya deh, kalian semuanya paham dan mengerti, mampu bisa mengikuti gaya hidup Kristus. Gaya hidup yang dipimpin oleh roh. Ya, di sini roh ini artinya Roh Kudus ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekian belajar kita tentang firman Allah, yaitu pengenalan hidup daging maupun hidup roh. Ingat, pengenalan hidup daging adalah pengenalan hidup menurut duniawi. Ya, seperti tadi apa? Cemburu, serakah, tidak mau berbagi, sirik, iri, dengki, masih percaya ilmu-ilmu yang nggak jelas itu, ya, dan sebagainya. Pokoknya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu adalah keinginan daging. Tapi kalau keinginan roh adalah kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Pasti kamu bisa semuanya. 9-9-nya bisa bertumbuh, berbuah, ya,
berbuah, dan kamu menjadi pelaku firman Allah. Tidak hanya cuma baca kitab suci doang, tapi kamu sudah menjadi perwujudan perilaku buah-buah roh. Pasti bisa, ya. Satu caranya, gantungkan itu semua pada Tuhan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Sekarang, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersuka cita, kami boleh kembali lagi. Walaupun dalam masih ibadah pengajaran Alkitab secara online, tapi kami bersuka cita, kami boleh dipertemukan di dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan menjamah adik-adik sekolah minggu kami, agar mereka boleh paham dan mengerti tentang firman Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi pelaku di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi model yang baik, yang dimana Tuhan hari ini kami belajar tentang perilaku gaya hidup mengikuti seperti Engkau Tuhan yang penuh kasih. Kami percaya Tuhan, adik-adik kami ini walaupun kecil, tapi Tuhan pimpin mereka dengan pimpinan Roh Kudus-Mu sehingga mereka boleh menjadi besar. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Biarlah pimpin perjalanan hidup adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka dalam keadaan masalah pergumulan mereka, Tuhan ikut campur tangan sehingga mereka boleh menyelesaikan masalah mereka dalam pimpinan Tuhan. Biarlah mereka boleh memiliki kesabaran, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Terima kasih Tuhan, kami juga sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, terima kasih, kuatkan kami selalu, agar kami boleh mengemban tanggung jawab kami sebagai guru-guru sekolah minggu untuk dapat melayani Tuhan lewat anak-anak kecil ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, sekarang sampai dengan selama-lamanya, kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita menyanyi bersama-sama yuk. Kita nyanyi Selamat Pagi Bapa.